Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang APBN dan APBD. APBN adalah kepanjangan dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. APBN ini adalah rincian pengeluaran dan pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun ini dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Fungsi APBN ada 3. Pertama adalah fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini adalah untuk pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu untuk subsidi dan dana pensiun. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu acuan agar pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan yang telah ditentukan. Adapun landasan hukum APBN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi, APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Rancangan APBN dibahas di DPR dan dengan memperhatikan pendapat DPD. Jenis penerimaan APBN itu ada 2, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan pajak di dalam maupun di luar negeri itu ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Contoh belanja pemerintah pusat itu seperti belanja pegawai, TNI, hibah, hutang, serta subsidi. Sedangkan belanja pemerintah daerah itu ada dana perimbangan dan otonomi khusus. Yang kedua, itu ada penerimaan bukan pajak. Contohnya itu ada BUMN dan sumber daya alam. Pendapatan dan belanja daerah, yaitu suatu daftar rincian macam-macam pengeluaran dan pendapatan dalam suatu daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Fungsinya sebagai otorisasi, alokasi, perencanaan, pengawasan, dan distribusi. Adapun landasan hukum APBD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 4 berbunyi, APBD harus disusun pemerintah daerah setiap tahun, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Tujuan dari penyusunan APBD adalah pertama, sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan diterima sebagai pendapatan dan apa yang akan seharusnya dikeluarkan sebagai pengeluaran dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga adalah menghindari kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan.